Assalamualaikum Bu Ponisi. Waalaikumsalam Pak Reza. Wah, ini sepertinya Ibu terlihat murung ini. Kenapa Bu? Bapak benar sekali Pak. Ada hal yang mengganjal pikiran saya nih Pak sudah beberapa hari ini Pak. Makanya saya membutuhkan Bapak beberapa waktunya bersama saya, membersamai saya. Saya ingin berdiskusi nih Pak dengan Bapak terkait masalah yang Oh, saya hadapi Pak. boleh, boleh Bu, coba cerita. Kadang ada yang bisa saya bantu nih Bu. Baik Pak. Masalahnya sih sebenarnya mungkin kalau bagi Bapak sih hal yang biasa Pak ya. Tapi kalau bagi saya ini hal yang luar biasa ini Pak. Di kelas saya ini Pak kan, ada Iya murid Bu. saya yang bernama Nabila Faiza. Ini seperti apa Pak ya, anak indigo begitu Pak. Kalau saya Oh bilangnya sih gitu. begitu, mungkin kalau orang lain bilang mungkin ada yang bilang sebagian seperti ada gangguan dari luar, mungkin ya kalau mau kita bilang gangguan jiwa sih terlalu kasar Pak ya, tapi ke arah Iya Bu. situ sih Pak sebenarnya. Reaksinya begini Oh, Pak, nanti ketika belajar, tiba-tiba dia lah keluar dari kursi, lari iya Bu. dia, lari, Ih, dia larinya tuh nggak cuma lari, nabrak-nabrak temennya Pak. oh gitu, Meluk iya meluk Bu. heeh, meluk-meluk, kadang-kadang sampai Iya. ditekan sekuat-kuatnya temannya. Jadi kan, Oh, ini kan mengacaukan situasi pembelajaran, Pak, ya. Nah, betul yang Ibu. lebih anehnya lagi, Pak, kemarin saya ya gimana ya, Pak, ya, heran ya, ya sedih ya, campur baur lah, Pak. Di ketika upacara bendera, Pak, lagi naik bendera, orang nyanyi, dia joget, Pak. Wah, Nah, Ibu. coba Bapak bisa bayangkan jogetnya, Pak, pas kayak Ya. joget gedruk itu, Pak, joget kuda lumping itulah. Oke. Nah, Jadi jadi topiknya hari ini membahas tentang anak indigo tadi nih Bu ya. iya, itu saja, Pak. Saya kira fokus di situ Ya, kita, Pak. oke. Apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita nanti nih? Saya berharapnya dengan saya bercerita kepada Bapak masalah yang saya sampaikan ini, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa menangani anak saya yang bernama Faiza ini, Pak, agar dia bisa bersikap normal seperti temannya yang lain pada saat jam pembelajaran maupun di jam-jam yang lain, Pak. Oh iya betul. Jadi yang mempengaruhi anak kita jadi indigo dalam keadaan waktu yang nggak tertentu ini apa Bu kira-kira ya? Baik, Pak. Ini sejauh ini, Pak, kan, dari wali kelas yang sebelumnya ini, Pak, kelas 2 itu menyampaikan bahwa di kelas 2 itu dia juga bertingkah seperti itu, tapi nggak separah yang sekarang kelas 3 ini, Pak. Dia di Iya, kelas 2 itu katanya dia bisa melihat makhluk yang tidak terlihat oleh kita begitu, Pak. Kayak dia bilang sih hmm, genderuwo, ada tuyul, iya ada Bu, apalah segala macam begitu, Pak. Nah, iya Bu. jadi hal-hal yang menyebabkan dia seperti itu biasanya, Pak, kalau dari informasi dari wali kelas sebelumnya, eee, faktor keluarga juga ada, katanya kakaknya yang sebelumnya juga seperti itu, Pak. Iya Dan betul mungkin Bu. faktor lain, saya yakin ada faktor dari luar yakin itu, Pak. Saya yakin sekali faktor dari Iya. luar, namun sejauh ini saya juga masih dalam tahap menyelidiki, Pak. Saya belum berani memastikan apakah itu ada gangguan jin atau seperti apa begitu, Pak. Menjadi dilema Iya bagi Bu. saya nih, Pak. Bingung saya, Pak. Memang agak sulit juga Bu karena berkaitan dengan anak indigo ini Bu ya. Butuh pemahaman dan juga kehati-hatian Bu ya. Benar, Pak. Jadi situasi anak kita saat ini bagaimana Bu? Nah, situasi dia saat ini, Pak, sebenarnya dia dalam keadaan baik-baik saja, Pak. Ketika dia kambuh juga dia nggak ada memberikan, tanda-tanda kalau orang mau setip misalnya itu kan ada terlihat seperti mau kejang-kejang terus, dia pandangannya ke atas terus gitu, Pak, kan. Nah, Tuh. kalau si Nabila ini nggak ada, Pak, karena dia pada saat jam belajar ya seperti belajar, waktu baris ya seperti baris, dia refleks, Pak, tiba-tiba gitu. Iya betul betul Bu. Jadi Ibu inginnya bagaimana nih untuk si Faizanya nih? Iya, Pak, yang saya inginkan itu, Pak, kan dia bisalah, Pak, belajar normal seperti temannya yang lain, Pak. Betul. Masalahnya lagi, Pak, yang membuat beban pikiran saya ini, dia ini belum lancar membaca, Pak. Ditambah Wah, lagi betul. dengan masalah dia seperti ini, Pak, kan, jadi Ya, membuat dia itu terhambat, Pak, untuk maju ke iya depan betul. seperti teman-temannya. Saya sangat kasihan sekali, Pak, pada Nabila ini karena dia hadir dari mulai September, Oktober, November itu, Pak, satu hari pun nggak pernah dia nggak hadir, Pak. Kehadirannya luar Betul. biasa, Pak. Itu dia Betul. rajin, mau Semangat ya, hujan, Bu. nggak pernah dia, Pak, keadaan sakit pun dia tetap berangkat. Orang tuanya Iya, juga tetap mengantar ke depan pintu. Saya juga udah berkolaborasi sih, Pak, dengan teman-teman sejawat, iya. menceritakan dan mengajak mereka bertukar pikiran dengan hal yang saya hadapi ini, Pak. Oh, bagus sekali Ibu. Jadi selain si anak memang rajin sekolah, Ibu juga rupanya sudah ada upaya ya, Bu ya. Sudah, Iya, Pak. bagus sekali, Bu. Oh, jadi untuk
melaksanakan upaya itu, Bu? Kira-kira apa yang perlu disiapkan, Bu, ya? Ya, yang pertama saya ingin menyiapkan Pak, tentu saya harus menyampaikan kepada pimpinan saya dulu Pak. Dan ini sudah saya sampaikan Pak kepada kepala sekolah saya selaku satuan pendidikan di sekolah saya Pak. Beliau juga mendukung rencana saya ini Pak. Beliau mengatakan bahwa beliau akan mengirimkan surat nanti karena begini Pak. Sudah 2 kali orang tua Nabila Faiza ini saya pesankan baik mama atau bapaknya itu nggak datang Pak, nggak Iya, Bu. datang. Udah saya bilang sama mak sama bapak Bu, katanya iya Bu jam 8 ini datang. Sudah hampir 3 kali Pak saya pesankan tuh nggak datang, nggak respon. Jadi Pak Kepala berencana mengirimi surat, itu yang pertama Pak. Nah setelah nanti mengirimi surat Pak, selanjutnya tentu saja saya bersama Bapak Kepala Sekolah dan kedua orang tuanya ingin duduk bersama dulu Pak, Iya. mendiskusikan dan memecahkan masalah Nabila Faiza ini terkait dengan kambuh-kambuhnya dia seperti ini, apakah dia juga di rumah seperti itu ataukah hanya di sekolah saja begitu Pak. Betul, Kemudian Bu. selanjutnya nanti Pak kami perlu tahu juga sejauh ini kemana sudah orang tuanya ini membawa Nabila Faiza ini berobat Pak kan, karena sejauh ini yang saya tahu belum ada dibawa kemana-mana. Yang Iya. katanya orang tuanya ini susah sedikit Pak saya memberikan masukan karena orang tuanya berkomitmen bahwa anaknya itu istimewa. Memang Betul, kayak Bu. iso delok, Bu. Iso delok Oh, apa-apa sih kok ngono kayak gitulah, Pak. Nek wis lah, Pak. Susah, Pak iya, kan. betul. Iya, Jadi itu Bu. nggak bisa diobati, Bu. Dia memang istimewa bisa delok sing koyo ngono. Nah, itulah, Pak. Iya, Jadi betul. ada sedikit hambatannya, ya hambatannya itu, Pak. Mungkin nanti saya harus duduk bersama kepala sekolah dan kedua orang tuanya itu, Pak. Mungkin langkah-langkah yang akan Iya. saya lakukan, Pak. Saya sangat antusias sekali nih dengan upaya ibu-ibu tadi ya. Meskipun ada hambatannya, tapi tetap berusaha, bukan? Harus, Nah, Pak. Ya. betul. Nah, untuk memastikan itu bisa berjalan, kira-kira bagaimana, Bu? Untuk memastikan itu bisa berjalan, Pak, tentu saya harus memastikan dulu waktunya, Pak, ya. Saya akan Iya, mengkondisikan waktunya dulu betul. nanti. Kebetulan beberapa hari ini Bapak Kepala Sekolah juga tidak berada di sekolah karena ada agenda luar, Pak. Nanti setelah beliau eh, masuk besok atau lusa, saya akan pastikan dulu, Pak Kepala berada di sekolah, kemudian orang Ya, tuanya juga surat ini bisa sampai ke orang tuanya dengan pas, Pak. Nanti saya tidak akan memberikan surat itu kepada Nabila Faiza, tetapi saya iya, akan memberikan surat itu kepada temannya yang lain, Pak. iya. Bagus sekali, Bu. Berarti dengan upaya itu, Ibu harapkan hasilnya bagaimana nantinya, Bu? Saya harapkan ke depannya Pak, tentu yang pertama sekali saya berharap dan saya memang harus tahu dulu nih Pak, sebenarnya apa yang dialami Nabila Faiza ini Pak, penyakitnya nih. Dan kami juga akan berusaha Pak memberikan pemahaman kepada orang tuanya ini Pak ya, apakah Nabila ini harus kita bawa ke dokter, psikolog, atau kita bawa nanti ke orang pintar, karena saya yakin juga ada gangguan luar. Karena begini Pak, Nabila ini seperti mengemban beban yang begitu berat, karena orang tuanya selalu memberikan kepercayaan. Kamu bisa lihat kan, kamu bisa ini Iya, kan, kamu bisa nengok kedua. iya, Dia diberikan kepercayaan seperti itu yang mungkin nggak bisa dia tengok pun, jadi dia akuin sama dia gitu Pak. Begitu. betul. Saya harus tahu itu dulu Pak. Nanti sebenarnya sudah diikhtiarkan kemana Nabila Faiza ini. Kemudian nanti kan tentu saja Pak, kalau mereka memang sudah membawa Nabila Faiza ini untuk diobati begitu Pak. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menahan dan menanggulangi agar Nabila Faiza ini tidak kambuh lagi begitu Pak. Itu harapan Betul. saya, Pak. Dan harapan saya yang terbesar, dia masih 3 tahun lagi bersama kami, Pak. Kan nanti naik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Saya berharapnya sebelum kelas itu dia sudah normal, Pak. Sudah bisa terbebas dari penyakit ini tadi, Pak. Walaupun saya nggak tahu penyakit apa ini, Pak. Ya, bagus sekali Ibu ya, semangatnya luar biasa. Sama-sama kita peduli dengan perkembangan anak kita, Bu ya. Ya, Pak. Ibu bisa bertanggung jawab nih melaksanakan upaya yang Ibu lakukan tadi. Harus, Pak. Memang harus bertanggung jawab, Pak. Ini dibebankan kepada saya, Pak. Saya sebagai walinya, Pak. Jadi ini amanah buat saya. Memang saya harus menyelesaikan. Saya maunya selesai di saya tahu sebabnya dan solusinya sebelum Nabila Faiza ini naik ke kelas 4 nantinya, Pak. Bisa komitmen dengan itu, Bu ya? Insya Allah saya harus memang komitmen. Saya bisa komitmen, Pak. Oke. Kapan mau direncanakan, Bu? Rencananya kalau tadi memang Bapak Kepala Sekolah tidak masuk, Pak. Kalau besok Bapak Kepala masuk, besok akan saya buatkan suratnya langsung untuk kedua orang tuanya. Secepat mungkin, Pak. Kami kalau nggak Jumat, kami usahakan sudah duduk bersama, Pak, dengan kedua orang tuanya.
Sekali Ibu. Itu artinya Ibu perlu dukungan ya Bu ya. Itu dukungannya dari siapa aja kira-kira Bu ya? Ya, benar sekali Pak. Hampir terlewatkan Pak ya itu. Dukungan yang saya butuhkan sekali tentunya dari kepala sekolah, dari rekan sejawat Pak, dan lingkungan sekitar Pak, terutama kelas saya, teman-temannya nih. Karena ketika Nabila ini kambuh Pak, itu kacau ruangan saya Pak. Pada berlarian semua, padahal mereka udah 3 tahun bersama Pak kan. Tapi kata anak-anak temannya ini yang dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 sekarang, nggak pernah dia Pak kambuh seperti saat ini tuh nggak pernah Pak gitu. Nyeruduk-nyeruduk Pak, maaf cakap tuh nyeruduk kayak babi gitu Pak, maksudnya. Perut Subhanallah, kawannya betul Bu. diseruduk-seruduk gitu kan aneh Pak ya. Saya juga aneh-aneh lucu gitu Pak maksudnya. Tapi takut saya Pak begitu. Itulah Pak, jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman saya juga Pak, selaku rekan sejawat, lingkungan kelas saya dan juga kepala sekolah Pak. Betul Bu. Penting sekali berkolaborasi agar penanganannya tepat nih Bu ya. Benar Pak. Nah, betul. Nah, ini saya mau nanya ke Ibu nih, setelah percakapan kita dari awal hingga saat ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan ya Bu? Baik Pak, alhamdulillah Pak ya sejauh ini setelah saya bercerita dengan Bapak Reza, saya ada sedikit, bukan sedikit lah Pak ya, tapi beban saya memang benar-benar berkurang Pak, karena selama ini saya tuh ingin cerita, sudah cerita sih Pak dengan teman-teman yang lain, tapi apa yang disampaikan dengan teman-teman yang lain masukannya itu belum maksimal Pak. Nah, Ya, seperti ini dengan saya bercerita dengan Bapak, saya menjadi tahu Pak, ternyata tanggung jawab saya, terutama saya pribadi Pak ya, di kelas itu banyak sekali Pak. Tanggung jawab saya yang kedua selain saya menjadi pendidik, pembimbing di kelas itu, ternyata saya harus menyelesaikan masalah anak saya yang ini tadi Pak, yang istimewa ini tadi Pak. Kemudian alhamdulillahnya lagi Bapak sudah memberikan penguatan, Bapak memberikan motivasi kepada saya untuk tetap berkomitmen, dan itu luar biasa sekali Pak bagi saya Pak. Pada sore hari ini saya mendapatkan sedikit pencerahan Pak untuk langkah-langkah yang bisa saya ambil nanti Pak. ya sungguh luar biasa semangat Ibu. Jadi tetap harus berkomitmen, tetap berusaha, apapun yang menjadi kendala dalam pembelajaran dan anak, kita harus senantiasa hadir menjadi penuntun mereka, Bu ya. Benar sekali Pak. Oke. Ibu, nanti yang terlaksana, nanti ada yang ingin lagi atau mau diskusikan, langsung kan datang ke saya. Baik Pak. Bapak juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membersamai saya dan sudah meluangkan waktunya Pak untuk berdiskusi dengan saya Pak. Karena ini kesempatan yang jarang-jarang Pak. Saya tahu Bapak orang sibuk kan, jadi ini luar biasa sekali Bapak mau mendengarkan cerita saya. Saya ucapkan matur nuwun ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak untuk kesempatan pada sore hari ini Pak ya. Bu, semoga kita dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan Ibu ya. Amin Oke, Pak ya. sampai jumpa lagi Bu. Baik Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kembali ke bor dulu Pak, ke room Pak, main room. Boleh Bu, saya berjalan pulang nih Bu. Oke Pak. Baik Pak ya, saya izin Pak. Assalamualaikum. Salam.